Perkenalkan, nama saya Lionel Parentungan Anderson dari kelas 9B, dan hari ini saya ingin menyampaikan dua materi, yaitu materi anugerah dan juga manusia ataupun dosa. Yang pertama, anugerah. Surga atau hidup kekal adalah anugerah dari Allah, terletak pada Roma 6 ayat 23b. Yang kedua itu, surga atau hidup kekal tidak didapat karena usaha ataupun upah, terletak pada Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Ilustrasinya, surga atau hidup kekal itu adalah gratis atau hadiah pemberian dari Allah. Contohnya ketika saya memberi jam tangan ini kepada teman saya, dan teman saya harus membayar jam tangan ini sebesar 15 juta. Tentu itu bukan gratis, karena ada syaratnya dan juga harganya. Tapi kalau saya memberikan jam tangan ini kepada teman saya secara gratis, dan tidak ada syarat maupun harga, itulah hadiah, gratis. Walaupun tidak dapat semua orang memperoleh hadiah tersebut atau hidup kekal. Ada satu hal yang membuat kita tidak dapat memperoleh hidup kekal, yaitu dosa. Dosa adalah hal atau kegiatan yang melanggar hukum-hukum Allah. Contohnya berzina, membunuh, menyontek, maupun mencuri. Ilustrasinya, dalam satu hari kita membuat 3 kali dosa, yang berarti dalam 1 bulan kita sudah membuat 100 lebih dosa. Jika kita hidup sampai 80 tahun, maka dosa kita sudah mencapai 80.000 dosa lebih, yang sudah pasti tidak bisa dapat masuk ke dalam surga. Ilustrasinya, ada 10 telur. Telur 1 hingga 9 tidak busuk dan juga biasa saja. Tapi telur ke-10 busuk dan tidak enak untuk dimakan. Sama seperti kita di hadapan Allah. 1000 kebaikan bisa tercemar karena 1 dosa. Tapi ada orang yang berpikir bahwa jika kita membuat 1000 dosa, maka kita juga akan buat 1000 kebaikan agar seimbang. Tetapi tidak seperti itu. Jadi intinya, usaha manusia itu sia-sia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mari kita lihat bagaimana cara Allah mengampuni dosa manusia. Yang ketiga, iman. Iman adalah kunci untuk memperoleh kekal. Iman dibagi menjadi 2, yaitu iman yang tidak menyelamatkan dan iman yang menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan yaitu iman yang melompat dalam kegelapan, yang berarti kita percaya tetapi kita tidak tahu siapa yang kita percaya. Yang kedua, iman yang berdasarkan akal saja. Iman yang mengetahui fakta dan sejarah tentang Yesus tetapi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan untuk memperoleh hidup kekal. Yang ketiga, iman yang sementara. Iman yang sementara, iman yang mengandalkan Yesus untuk hal-hal sementara. Contohnya untuk berdoa untuk mobil mewah, rumah mewah, dan juga duit yang banyak. Tetapi untuk memperoleh kekal, kita mengandalkan usaha dan kebaikan kita sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia untuk memperoleh kekal. Ilustrasinya, ada sebuah kisah di mana ada seorang sirkus yang bernama Mr. Blondin. Mr. Blondin ditantang untuk menyeberangi air terjun Niagara dengan tali baja sambil mendorong gerobak. Pada percobaan pertama berjalan dengan bagus. Percobaan kedua, gerobak tersebut diisi dengan pasir dan penonton percaya bahwa Mr. Blondin bisa. Dan akhirnya sampai ke percobaan ketiga. Itu percobaan di mana gerobak tersebut dinaiki oleh seorang anak kecil. Pada awalnya penonton tidak percaya bahwa mereka berdua bisa sampai akhir dengan selamat, tapi mereka berdua percaya bahwa mereka akan sampai akhir dengan selamat, dan pada akhirnya mereka berdua sampai selesai dengan selamat. Kesimpulannya, iman adalah kunci untuk memperoleh kekal, dan juga untuk memperoleh hidup kekal kita harus mengandalkan Yesus Kristus, bukan karena upah, usaha, atau kebaikan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.